Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Happy Aprilia Maharani dari kelas 1F dengan nomor induk mahasiswa 2206015123. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kompleksitas komunikasi manusia. Sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Filia Dwi Agustini MIKOM. Baik, pada pembahasan pertama yaitu teori iceberg komunikasi atau teori gunung es komunikasi. Mengapa teori iceberg? Nah, seperti yang sudah terlihat pada gambar, karena menurut teori gunung es ini, hanya 10% komunikasi yang nampak dan 90%-nya tidak nampak. Contohnya, melihat dosen yang sedang mengajar, yang kita lihat hanya pakaian yang dipakai, sedangkan cara bicaranya dan latar belakang keluarga dosen tersebut kita tidak dapat mengetahuinya. Pembahasan kedua mengenai fenomena gunung es komunikasi. Tidak jauh beda dengan pembahasan sebelumnya, pada fenomena gunung es komunikasi ini terdapat juga komponen yang nampak, misalnya orang, simbol, dan teknologi. Kemudian terdapat juga komponen yang tak nampak, misalnya latar belakang keluarga dan cara bicara. Lalu pembahasan ketiga yaitu aspek komunikasi yang terlihat. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama, orang atau individu yang mengirim serta menerima pesan. Lalu yang kedua, simbol atau karakter, huruf, angka, kata-kata, orang, atau tindakan yang berfungsi mewakili ide tentang sebuah benda. Dan yang ketiga, teknologi yang memudahkan kita untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan menerima informasi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu aspek komunikasi yang tidak terlihat. Ada apa aja nih? Yang pertama, makna atau sesuatu yang sangat subjektif dan dapat dikatakan memaknai sebuah benda dengan cara berbeda-beda. Contohnya seperti pensil. Kenapa pensil? Karena di mana setiap orang memaknai sebuah pensil pasti akan berbeda dengan orang lain. Misalnya, jika si A memaknai sebuah pensil sebagai benda yang berguna seperti untuk menulis, sedangkan si B memaknai sebuah pensil sebagai benda yang berbahaya karena mungkin si B pernah ketusuk pensil. Lalu yang kedua, subjektivitas atau cara kita berkomunikasi sesuai subjektif seseorang dan apakah orang tersebut subjektivitasnya ada. Contohnya, kalau misalkan subjektif orang tersebut sudah tidak baik, seperti tidak jujur, maka komunikasi kita terhadap orang tersebut akan terasa malas dan terkesan lebih jutek. Lalu yang ketiga, negosiasi atau memikirkan perkataan yang jika dibicarakan orang lain mereka tersinggung atau tidak, dan dalam kata lain yaitu memaknai perkataan. Contohnya dalam kegiatan jual beli. Lalu yang keempat, budaya. Budaya sendiri pasti terbentuk oleh masyarakat yang melakukan kebiasaan. Contohnya, orang Indonesia Timur jika berbicara harus menatap kedua mata lawan bicaranya, baru dikatakan sopan. Namun, berbeda dengan orang suku Jawa, yang jika berbicara tidak boleh menatap kedua mata lawan bicaranya, karena hal tersebut dianggap tidak sopan, apalagi jika lawan bicaranya lebih tua. Lalu yang kelima, konteks dan tingkat interaksi, yaitu dilakukan saat kita melakukan komunikasi. Contohnya, saat kita mengirimkan pesan ke dosen lewat chat di WhatsApp pada pukul 8 sampai pukul 9 malam itu
masih dikatakan sopan. Dan sama halnya dengan kita mengirimkan pesan lewat chat di WhatsApp ke teman kita sendiri saat pukul 12 malam pun masih dikatakan sopan-sopan saja. Lalu yang keenam, referensi, background kita atau latar belakang kita yang menjadi referensi saat kita melakukan komunikasi. Contohnya itu latar belakang pendidikan. Karena beberapa orang menganggap hal yang penting selain latar belakang keluarga, pasti latar belakang pendidikan. Yang ketujuh yaitu reflektivitas diri atau meyakini diri kita ini siapa dan kedudukan kita sebagai apa. Contohnya, jika di dalam kelas terlihat seperti dosen dan mahasiswa, tapi jika di luar kelas memang kedudukannya masih sama seperti dosen dan mahasiswa, namun yang membedakannya hanya pada komunikasinya saja yang lebih santai. Yang kedelapan, keniscayaan atau kesadaran bahwa kita pasti akan melakukan pertukaran dan penerimaan komunikasi serta informasi yang saling berkesinambungan atau berkelanjutan. Contohnya, mahasiswa yang belajar di kampus dan pada jam tertentu, maka hal tersebut dapat dikatakan berkesinambungan atau berkelanjutan. Lalu yang terakhir atau yang ke-9 yaitu etika. Etika ini bersifat subjektif dan dimaknai berbeda-beda. Contohnya, ketika kita cium tangan dengan orang yang lebih tua, pasti saat mencium tangan ada yang menaruh tangannya di pipi dan ada juga yang menaruh tangannya di dahi. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai kompleksitas komunikasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.